Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Alhamdulillah, para jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, segala puji syukur kita pada Allah. Pagi ini insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita terjemah Al-Quran. Terjemahkan Al-Quran berkata, kita pahami kandungannya, masuk ayat ke-275 ya, ayat tentang riba ya. Bersyukur ya dengan segala karunia Allah berikan, rahmatnya ya, penikmat sehat panjang umur. Semoga kita bisa gunakan dengan sebaik-baiknya hanya untuk kita bersyukur ya. Dengan cara apa bersyukur? Menjalankan perintahnya. Tentu ya sekuat tenaga kita menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan kesabaran, istiqomahan, terus bisa beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Juga setiap ayat, setiap surat ya kita baca dari Al-Quran ya, kita berdoa dan berharap semoga ya, kalimat, ayat dan surat yang kita baca datang di hari kiamat menjadi syafaat ya. Juga tak lupa salat dan salam kita cerah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita langsung baca ayatnya sekarang, masuk ayat ke-275 tentang riba ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الذين يأكلون الربا لا يقومون ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف
wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa aqamus solata wa atawuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim. Lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina, orang-orang yang yakuluna riba, mereka memakan riba, la yaqumuna, tidaklah yaqumuna, mereka berdiri, mereka tidak mampu untuk berdiri, illa, kecuali kama, seperti apa yang atau sebagaimana yaqumu, berdiri, ya. Jadi orang yang makan riba tidak bisa atau tidak mampu berdiri kecuali seperti berdirinya, gitu ya, sebagaimana berdirinya alladzi, orang yang yatakhabbatuhu, takhabbata yatakhabbatu itu khabata, memukul dengan sangat keras, ya. Bisa juga artinya ini kerasukan, ya, merasukinya, ya. Siapa? Asyaitonu, setan. Jadi seperti orang yang dirasuki setan. Mengapa? Minal massi, dari al-massi, atau karena al-mas, menekan, karena tekanan atau karena gila atau penyakit gila, ya, seperti orang yang kerasukan masukan setan karena al-massi, gitu ya, penyakit gila. Al-mas itu menekan, mas saya masuk, ya, menekan, menyentuh, ya. Jadi karena tekanan, maksudnya karena tekanan gila, ya. Kenapa ada seperti itu? Ini nanti di hari kiamat maksudnya, ya, tentu, ya. Zalika, itu atau demikian itu, bi'annahum, sesungguhnya mereka, ya, dengan atau karena sesungguhnya mereka, orang yang seperti kerasukan, nah, karena tekanan, ya, demikian itu, qalu, mereka berkata, innamal bai'u, sesungguhnya hanyalah
ya, al-bai'u jual beli, sesungguhnya jual beli itu hanyalah gitu ya, mithlur riba, seperti riba. Nah, jadi ada orang yang bilang jual beli sama seperti ya sama, atau dibalik, riba itu seperti jual, karena riba itu secara bahasa artinya lebih, ya, sesuatu yang lebih, ya, jualan lebih kan, modalnya goceng dapat 10.000 lebihnya, nah, ya itu sama, apa bedanya sama riba? Ya, jadi orang seperti itu karena mengatakan apa? Innamal bai'u mithlur, sesungguhnya jual beli itu hanya seperti riba. Ya, gara-gara berkata demikian. Padahal wa ahallallahu, dan ahallallahu, Allah menghalalkan al-bai'a, ya, padahal Allah menghalalkan jual beli, wa harramar riba, dan dia mengharamkan riba. Ya, jelas ya, Allah yang Allah halalkan itu jual beli. Faman, maka siapa yang jaa, telah datang kepadanya mau'izah, nasihat, ini maksudnya larangan dari Allah, ya. Jadi dibahasakan mau'izah, Allah itu ya apa? Ngayomi, nah, gitu ya. Allah kan mempunyai nama, ya, Rabb, ya, Tuhan yang menjaga, memelihara, mengayomi, ya. Jadi nasihat ini berupa larangan, ya. Jadi tegurannya halus, Pak, ya. Mir rabbihi, dari Tuhannya, ya, sudah ada perintahnya, larangannya itu berupa larangan. Fantaha, maka intaha, dia habis, ini maksudnya berhenti, ya, artinya berhenti untuk tidak melakukan riba, ya. Fantaha, kemudian dia berhenti. Falahu ma salaf, maka baginya masalaf, apa yang salaf telah lalu, ya. Ya sudah. Dulu gimana saya makan riba, ya sudah, ya. Wa amruhu, dan urusannya, ya, artinya urusan yang berikutnya, ya, bagaimana itu harta saya, ya, itu adalah ilallah, itu untuk Allah atau kepada Allah, ya, itu urusannya kita pasrahkan pada Allah, ya. Waman ada, nah, jadi catatan yang ini, waman ada, dan siapa yang ada, dia kembali mengatakan apa kembali? Innamal bai'u mithlur, nah, dia kembali daripada mengatakan innamal bai'u mithlur riba. Faulaika, maka mereka itu ashabun nar, penghuni neraka, hum fiha khalidun, orang-orang yang kekal. Yamhaqullahu, ya, mahaqqa yamhaqu, Allah memusnahkan, Allah membinasakan riba. Wa yurbi, arba yurbi, menyuburkan, ya. Wa yurbis sadaqati, dan Allah menyuburkan sedekah, ya. Wallahu la yuhibbu, tidak mencintai, tidak menyukai kulla kaffarin, setiap kafar, ya. Kafar ini, ya, perbuatan yang terus menerus dilakukan, gitu ya. Jadi perbuatan kufur dalam, ya, yang terus atau selalu dilakukan.
Ya, kufur dalam bahasa Al-Qur'an, Pak, ya. Kalau kufur, kata kafir dalam bahasa Al-Qur'an itu cakupannya luas. Ya, ketika kita memahami kata kafir dalam fikih, ya, itu lebih sempit maknanya, ya. Orang yang mengingkari Allah kafir, ya. Tapi kalau bahasa Al-Qur'an kafir itu luas, ya. Jadi setiap kafar, ya, orang-orang yang senantiasa ingkar, yang terus menerus ingkar, ya, as-sifah mubalaghah bismil fa'il namanya, ya. Jadi kalau kafir, ya, kafir satu, ya, tapi kalau perbuatannya terus menerus kafar, ada lagi kufar, ya. Kufar jamak taksir, ya. Jadi kalau kafirun jamak mudzakkar salim, ya. Kufar jamak taksir, ya. Nah, kalau kafar ini ya, berupa perbuatannya yang selalu atau terus menerus dilakukan, ya. Sama Allah mempunyai sifat Ghaffar. Ghaffar itu berarti sifat Allah itu yang terus atau selalu mengampuni, ya, dari Ghafir. Jadi ada Ghafur, ada Ghaffar, ya, sama, ya. Kalau orang yang selalu kafir, ada orang selalu kafir, berarti selalu mengingkari, ya, ketentuan-ketentuan yang Allah turunkan, gitu, ya. Maka disebut kafar, ya. Sama orang berdusta itu kadzib. Kalau terus menerus berdusta, tukang bohong, jadi kadzab, ya. Anta kadzab, ini kamu ini, ya, tukang bohong, tukang ngibul, ya. Allah tidak menyukai setiap orang yang senantiasa atau terus menerus kafir, ya, terus menerus mengingkari, ya, ketentuan yang Allah berikan. Athimin lagi, ya, lagi orang yang senantiasa atau terus menerus berbuat dosa, ya. Jadi ada dua. Lanjut. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang mereka beriman, wa amilus solihati, dan mereka, ya, beramal atau mengerjakan as-solihat, kebaikan-kebaikan, wa aqamus sholata, dan mereka mendirikan salat, wa atauz zakata, dan lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidaklah bersedih, ya. Jadi ini ayat ini, perjamaah sekalian, ya, pembahasan tentang riba, ya. Riba secara bahasa tadi, ya, apa artinya riba? Ya, kelebihan. Nah, yang lebih, ya. Ya, jual beli sebetulnya secara apa definisi kan sama, ya, lebih juga, ya. Lebih itu kita sebut dengan untung, keuntungan, gitu, ya. Jadi, ya, sebetulnya gini, kenapa ada orang yang mengatakan riba itu sama seperti jual? Karena pada dasarnya memang sama-sama cari kelebihan atau keuntungan, ya. Nah, jadi misal gini, Pak, ya, kita ilustrasikan, ya. Saya punya uang 100.000. Gimana caranya 100.000 ini bisa saya tambah, gitu, ya. Nah, jadi ada dua cara. Satu, 100.000 ini saya belikan sesuatu, yang sesuatu ini jadi modal, istilahnya modal, ya. Beli, nah, misalkan saya beli ember harganya 100.000, ya. Saya jual, saya beli ember 100.000, saya jual 120.000, ya. Nah, bebas lah, jual 150, untungnya 50%. Ya. Suka, ya, suka-suka yang jual, ya.
Nah, yang beli nggak suka. Nah, ya kalau nggak suka jangan dibeli, Bu. Ya, ya. Saya jual misalnya 150. Nah, ya. Saya dapat untung 50. Nah, cara kedua, ya. Cara kedua, dari 100.000 ini, ya, cari orang yang butuh. Jadi bukan dijual atau bukan dibeli untuk sesuatu yang wujud yang apa seperti barang, ya. Nah, Pak Santani butuh uang. Aduh, butuh uang nih. Pinjol. Ya, Ustadz punya uang nggak? Ya. Punya. Ada 100.000 nih, Pak. Ya, mau pinjem dah? Oh iya katanya. Boleh Pak, pinjam 100.000. Ya. Nah, boleh Bapak juga nanti, ya, 3 kali bayar deh, nggak apa-apa. Ya. 3 kali bayar, Bapak cuma seminggunya bayar 50.000. Ya. Berarti kan sama ya? Ada lebihnya 50.000. Ya. Ya kan tadi sama-sama cari lebih, cari untung. Nah, ya. Jual beli dibahasakan untung, nah, apa namanya, riba dibahasakan lebih tadi, ya. Secara definisi kurang lebih sama-sama cari kelebihan atau keuntungan, ya. Nah, cuma tadi yang tadi tidak ada wujud fisik, ya. Kalau jual beli, nah, jual beli ini yang diperbolehkan, yang Allah halalkan, ya. Yang kedua, ini yang dilarang oleh Allah. Ya, pertanyaannya kenapa riba itu begitu dilarang? Toh sama-sama cari untung, kan gitu ya? Sama-sama cari untung, Pak. Jadi orang yang cari untung itu kan gitu bahasanya. Ya apa bedanya riba sama jual beli, Pak? Oh sama-sama cari, nah, ya kan? Coba kalau tadi saya belikan barang, saya jual, ini transaksi pada umumnya dikenal dari zaman dulu, ya. Nah yang kedua ini yang dikecam, ya, itu riba. Dulu, ya, riba itu tidak dilarang dan itu beredar. Riba pertama yang dihapus itu adalah ribanya Abbas, pamannya Nabi, ya. Dulu itu di masyarakat jahiliyah, riba itu biasa, Pak, ya. Ya sama-sama cari untung kok, ya. Hanya mengapa riba itu begitu dikecam? Nah, itu kan timbul pertanyaan seperti itu. Dulu, ya, orang meminjam sesuatu, uang atau dulu misalkan dirham atau dinar, ya, itu orang miskin pinjam uang, taruhlah pinjam uang, ya. Itu hanya untuk sekedar menyambung hidup, ya. Jadi pinjam uang 100.000. Ternyata Pak Santani belum makan 3 hari, ya. Ini orang ini susah, belum makan 3 hari, pinjam uang buat beli beras, Pak, bukan buat judol, ya. Buat beli apa namanya, 100.000, ya, buat judi itu, siapa tahu menang, kan, ya. Nah, jadi mengapa riba itu begitu dikecam? Karena dulu, ya, orang pinjam uang hanya untuk menyambung hidup, ya. Nah setelah dapat uangnya, ya, pinjam uang, ya, pinjam untuk beli beras. Setelah uangnya dapat apa? Nah, kamu kalau pinjam uang, ya, nanti jangan lupa, ya, balikan 50%, ya. Itu kan dari 100.000, ya, dikembalikan 150 sudah 50%, ya. Jadi orang susah itu harus dibantu. Lah kenapa kamu malah, ya, apa namanya, cekik mereka? Mengapa kamu tekan mereka untuk membayar lebih tadi, ya? Seharusnya, makanya konsep dasar Islam itu, ya, pinjaman itu ada apa namanya, yang jelas untuk modal. Nah, ada lagi nanti beda lagi, kan? Ada yang memang orang pinjam ini
ya kita harus saling membantu. Ada orang butuh pinjam misalkan buat bayar SPP anaknya sekolah atau mondok, ya. Nah, orang pinjam. Nah, itu harus ada unsur tolong menolong. Kalau pinjam uang ya udah. Kalau dia mau ngasih lebih sebagai ucapan terima kasih ya itu sah-sah saja, ya. Tapi kalau menarget kamu harus ya bayar 50%-nya dari pokok hutang, ya. Nah, itu yang dikecam, ya. Jadi sebetulnya secara konsep kan sama-sama cari lebih. Nah, cuma kalau dalam Islam, kalau ada yang susah butuh uang untuk makan, untuk bayar sekolah anaknya, atau untuk yang lain, ada yang sakit, itu harus dasar karena kerelaan. Artinya rela ini karena niat untuk membantu sesama. Nah, jadi penekanannya tolong menolong, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, ya, bukan malah membebani dia dengan ya tambahan yang memberatkan, ya. Nah, itu makanya riba itu amat sangat dikecam, ya. Nah, sekarang kan sudah berkembangnya zaman, ya, akhirnya berkembang juga masalah-masalah yang berkaitan dengan riba ini, gitu ya. Jadi memang Allah tidak menjelaskan bagaimana dan apa saja ciri dari riba, ya, yang ini termasuk riba dan ini yang bukan, gitu ya. Nah, sekarang Allah jelas, ya, Allah menghalalkan jual beli, Allah mengharamkan. Nah, cuma sekarang permasalahan yang ada sekarang, ya, yang dirinci, ya, banyak kasus-kasus atau masalah ini, apakah sesuatu ini masuk riba atau bukan, kan itu. Kalau perkara riba itu jelas haram, misalkan bank ini kan sekarang mau tidak mau kita ya harus berurusan yang namanya bank, ya kan? Nah, sekarang bank, ya, apakah setiap bank ini melakukan riba? Ya, kan berkembang nih masalah, ya, masalah ini ya berkembang sekarang, ya. Apakah bank itu riba, terutama bank konvensional misalkan, gitu ya. Padahal sekarang kita tidak, sekarang hidup zaman sekarang nggak pakai bank nggak bisa, Pak, ya. Bapak mau sekuat apapun, bank itu riba katanya, ya. Sekarang berangkat haji, orang berangkat haji apa bawa sekoper tuh uang tuh ke Kemenagan enggak? Ya. Nah, harus kemana? Nah, ya, bank itu nanti kan lebih kompleks lagi. Orang nyimpen duitnya dipakai muter, entah itu dipinjemin ke siapa, ya kan, cari lebih juga tuh. Nah, kita nggak tahu. Jadi orang ada yang fanatik bank itu riba. Sekarang kita berangkat haji harus pakai bank, berarti riba juga. Kompleks ya masalah sekarang, ya. Nah, intinya gini, ya, intinya di ayat ini jelaskan orang yang memakan riba, ya, mereka di hari kiamat ketika bangkit tidak mampu untuk berdiri, melainkan, ya, seperti berdirinya orang yang kerasukan setan karena penyakit gila, ya. Nabi SAW ketika beliau di Isra dan Mi'rajkan melihat orang yang begitu amat sangat kesulitan, dia tidak bisa berdiri, Pak, tidak bisa bangun karena perut mereka butunuhum kal buyut, ya, perut mereka itu, ya, ketika ditanya oleh Nabi, man haula ya Jibril, siapakah mereka itu, hai Jibril? Perut-perutnya itu seperti rumah, begitu besar, tidak bisa untuk berdiri. Coba perutnya gede, ya. Ternyata di dalam perutnya itu ada ular, ya, ada aneka ragam lah, ya, ada api dan lain sebagainya, ya. Man haula ya Jibril, siapakah mereka itu, wahai Jibril? Ya, Jibril menjawab, mereka adalah orang-orang yang memakan riba. Jadi itu makna ayat, mereka tidak mampu berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang kerasukan setan, karena sulit untuk berdiri, ya. Kenapa demikian? Karena mereka dulu berkata di dunia, jual beli itu sama seperti riba. Ya sama, apa bedanya? Kan tadi, ya, konsepnya cari untung, ya.
cari lebih. Nah, sedangkan jual beli dihalalkan, riba itu diharamkan. Kenapa? Jadi begini, riba ini kalau konteks negara kita ini adalah negara penghutang, bukan hutang. Ya. Ada yang disebut dengan Bank Dunia. Iya, IMF ya. Sekian persen, Cina sekian persen. Nah, konteks pinjaman uang ini dikaitkan dengan masalah riba ini, kira-kira yang dikerjakan selama ini yang kita nikmati lah, sarana jalan, Iya. Bagaimana menurut Pak Ustadz ini? Oh iya. Nah, itu tadi ya. Terus yang keduanya masih ada Pak Ustadz. Ada. Di dalam teori ekonomi ada yang disebut dengan mengeluarkan yang sekecil-kecilnya, menghasilkan yang sebesar-besarnya. Iya. Itu kita diajarkan di dalam ekonomi dari mulai SMA sampai ke perguruan tinggi. Iya. Sehingga di benak kita semua yang dikerjakan itu adalah rumusnya rumus riba. Nah, kira-kira gimana? Ini kenyataan hidup yang nyata sekarang gitu maksudnya. Ya gini Pak, ya berkaitan dengan fasilitas umum ya, jalan, jembatan lain sebagainya. Tentu juga ya dihasilkan macam-macam ya. Dari zamannya dulu ya Gubernur Jakarta Ali Sadikin Pak, itu lebih ekstrim lagi ya, apa namanya, judi halalkan. Pembangunan sarina. Ya sekarang kan mulai ada wacana lagi ya, kasino katanya mulai diperbolehkan ya. Begini ya, konsep riba itu ya seperti kita tadi menikmati semuanya ini kan dari hasil hutang ya. Tentu ya kalau berhubungan ya dengan dunia pasti ya terlebih lagi tadi hutang ya, itu pasti ada ya bunga, dibahasakan bunga kan ya, jelas ya, bunganya udah nggak kehitung tuh Pak, berapa ribu triliun ya. Jadi kalau hutang Indonesia sekian ribu triliun, bunganya pun sekian ribu triliun. Jadi tidak terlalu paham lah ya. Nah, kemudian fasilitas yang kita gunakan ini ya, sama seperti tadi Pak. Contoh tadi orang yang anti bank karena bank itu dianggap riba. Ya, apakah setiap bank itu melakukan riba? Sekarang untuk memahami apa namanya tadi sesuatu ini riba atau bukan kan? Nah, itu kita sepakat riba itu diharamkan oleh Allah. Cuma memang pembahasan yang lebih rinci apa saja yang termasuk riba, nah itu yang memang masih sampai saat ini memang masih dijadi perdebatan ya. Nah, iya sekarang masih kata Sayyidina Umar, kalau saja Allah itu, Nabi itu masih menurunkan ayat ya, tentang riba, ingin bertanya dengan sejelas-jelasnya yang termasuk riba itu apa saja ya. Karena memang ayatnya ya Allah ya haramkan riba, Allah halalkan jual beli kan gitu ya. Nah sekarang terkait dengan hutang pemerintah lah ya. Jadi tentu ya makanya yang pemerintah ini artinya pemimpin ya, ketika nanti dia bisa mensejahterakan rakyatnya, orang yang paling banyak pahalanya itu pemimpin ya, kalau bisa adil. Tapi jangan salah, orang yang paling celaka ya, paling banyak dosanya juga pemimpin kalau pemimpinnya zalim. Misalnya tadi banyak utang ya, utangnya masalah dibebankan juga yang bayar nanti ya masyarakat melalui pajak. Kalau kita rincikan Pak ya, untuk fasilitas umum yang kita nikmati itu memang ya makanya itu tanggung jawabnya pemerintah deh udah ya, berat Pak jadi pemerintah itu. Belum lagi kita ini pajak. Dalam Islam itu sebetulnya tidak mengenal pajak. Pajak itu haram. Lah kita pada pajak ke semuanya nih. Gimana? Ya sudah. Itu di luar daripada kemampuan kita Pak, wewenang kita.
maka kita ya udahlah banyak-banyak istighfar gitu, untuk minimal untuk diri sendiri. Kita ini di zaman sekarang tidak mungkin dan tidak bisa menghindari hal-hal yang seperti itu ya. Jadi perbanyaklah istighfar, mudah-mudahan dimaafkan ya, mudah-mudahan pemerintahnya diberikan kemampuan untuk bisa mensejahterakan rakyatnya tanpa riba misalkan gitu ya, tanpa pajak. Betul banyak Pak rincian-rincian yang kalau kita pakai, berarti gimana nih hukum jalan yang dipakai dari pajak, dari riba ya, terlalu kompleks ya. Maka kita memohon ampun kepada Allah agar senantiasa diampuni ya, karena itu di luar wewenang kita, di luar kemampuan kita ya. Kalau di luar kemampuan kita, Allah la yukallifullahu nafsan illa, Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kadar kemampuannya. Nah, itu di luar kadar kemampuan kita Pak ya. Kita banyak istighfar lah udah. Kalau dipakai, kalau terlalu dirinci nih Pak, belum cukai rokok, ada yang bilang rokok haram. Nah ya, lu nyebrang jembatan pakai cukai rokok kok itu. Ke jalan raya pakai cukai rokok, ya sudah, terlalu kompleks ya, kita rincikan semuanya ini ya. Yang penting kita minimal tadi tidak menjadi pelaku ya, jangan makan riba ya. Bukan sekarang lebih kompleks lagi, misalkan gini Pak, dulu saya pinjam uang Pak Santani, saya pinjam uang mau sunatan anak, Pak Santani nggak punya uang, atau Pak Santani kan banyak sapi nih ya, bos sapi ya. Dulu saya pinjam tahun 2000 Pak, tahun 2000 saya pinjam 5 juta. 5 juta ternyata untuk mendapatkan uang 5 juta Pak Satino jual anak sapi dulu, misalkan pedet. Nah ya, dijual anak sapi 5 juta, uangnya dikasih ke saya ya. Ternyata berjalannya waktu, saya baru bisa bayar tahun 2010, 10 tahun yang lalu saya bayar 5 juta ya. Kata Pak Satino, waduh Pak Ustadz enak aja bayar 5 juta. Sekarang anak sapi mana ada Pak yang 5 juta gitu ya. Nah itu kan pasti kan gitu masalahnya ya. Berarti sekarang anak sapi itu Pak minimal 8 juta katanya minimal. Berarti ada lebih berapa? 3 juta. Itu riba bukan? Hah? Riba bukan? Kok lebih kompleks lagi Pak? Riba bukan itu Bu. Saya dulu pinjam 5 juta, Pak Setino jual sapi 5 juta ya. 10 tahun kemudian saya bayar utang 5 juta. Nah ya kan, ya kan ada lebih, karena dulu uang yang dikasih 5 juta Pak ya. Itu yang lebih itu, nah ya kan masuk riba tidak kan gitu. Nah itu lebih kompleks lagi kan ya. Artinya selalu ada potensi tadi ya. Orang itu kan apa seperti nggak mau rugi gitu ya. Dulu kan saya dapatnya 5 juta Pak, sekarang kalau saya beli sapi harganya 8 juta. Nah dulu juga sama Pak, saya untuk mendapatkan kasih pinjam ke Bapak 5 juta itu saya jual sapi dulu. Yang lebih ini 3 juta riba bukan? Ya, jadi jangan yang lebih itu riba ya, belum tentu. Kita lihat dulu kasusnya Pak, kasus per kasus. Makanya memang ya, intinya sekalipun riba itu dibahasakan dengan kelebihan, tidak semua kelebihan itu riba gitu ya. Tidak semua yang lebih itu riba. Nah, kalau kasus seperti itu ya bukan jelas gitu ya. Nah, jadi harus paham ya. Makanya memang Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Nah sekarang intinya yang termasuk riba itu apa saja, itu yang masih jadi perdebatan ya, intinya itu. Nah siapa saja yang telah datang padanya mau'izah, makanya di sini bentuknya nasihat berupa larangan ya dari Tuhannya, lalu dia berhenti dari melakukan itu. Nah kalau sudah tahu ini riba, berhenti. Nah maka yang sudah lalu itu sudah urusan berikutnya, ini bagaimana hukumnya, itu ada urusan Allah ya. Nah, jadi memang dalam kaitan riba ini sekuat mungkin kita berhenti
Ya, jadi kalau ada orang yang meyakini bank konvensional itu riba, nah, sekarang dia bekerja di situ menghidupi keluarganya dengan bekerja di bank. Ya, kalau saya nggak kerja Pak, anak saya nggak makan, anak istri saya. Ya, silahkan saja. Misalkan ada orang ya bank konvensional riba, nah, itu pendapatnya ya sendiri atau memang dia bertanya dengan orang-orang yang lebih paham ya. Nah, tapi ya kaitannya dengan orang ini belum bisa meninggalkan pekerjaannya itu jangan dicap wah itu orang pemakan riba. Nah, jadi ya pelan-pelan lah ya, biarkan sambil mencari pekerjaan yang mungkin lebih baik. Nah, itu ya dia bekerja sementara di situ untuk menghidupi keluarganya. Karena maksud di sini waman ada ini gini, orang yang kembali mengatakan jual beli itu sama seperti riba. Ya. Jadi kalau ada orang yang tahu itu riba tapi masih terpaksa, nah tentu jangan disamakan, Mbak. Ya. Orang yang kembali mengatakan jual beli itu sama seperti riba, maka itu adalah penghuni neraka. Allah membinasakan riba dan Allah menyuburkan sedekah. Tidak ada orang yang miskin karena rajin bersedekah. Karena itu janji Rasulullah SAW, ada 3 hal yang aku berjanji dengan 3 hal ini. Ya, yang pertama ya, malaqasu min malin shadaqatun ya. Tidak ada harta yang berkurang dari yang digunakan untuk bersedekah ya. Jadi perbanyak sedekah. Tapi kalau konsep tadi ya, meminjamkan, kita pinjam, orang pinjam ya, itu kalau dalam Islam itu harus ya karena dasar tolong menolong ya. Jadi tidak boleh. Kenapa tidak boleh membebani? Karena dalam Islam ya konsep tolong menolong itu sangat ditekankan ya. Beda Pak, kalau misalkan kita pinjam uang, Pak saya pinjam uang buat apa? Buat butuh modal, butuh modal memperbesar usaha fotokopi saya misalkan, boleh Pak ya, saya kasih pinjam modal 100 juta, cuma harus jelas nih ya, kita bagi hasil. Nah, makanya akad yang menentukan Pak, jangan salah ya, akad itu menentukan ini jatuhnya riba atau bukan ya. Jadi kalau minjem 100 juta boleh Pak kita bagi hasil. Nah ya, saya ingin mendapatkan keuntungan dari Bapak punya usaha 50%, berarti lebihnya nanti 150 juta. Kan jelas akad pertamanya untuk boleh saja menentukan seperti itu. Saya minta hasilnya ya, gitu ya, dari Bapak punya usaha ya. Tapi kalau minjem 100 juta buat apa? Ya, orang tua saya masuk ICU misalkan. Ya, enggak di cover BPJS. Itu harus unsur tolong menolong, bukan jangan butuh Pak, boleh Pak, nanti balikin 150 juta ya. Kan lagi susah. Nah, gitu ya. Jadi kalau dalam Islam itu boleh seperti itu. Jadi jangan dikatakan yang lebih itu riba. Ya, kalau yang pertama tadi memang untuk modal usaha. Usaha punya butuh modal tapi hasilnya tidak mau bagi-bagi. Ini kan orang picik juga Pak ya. Jadi duitnya mau bagi hasilnya nggak mau, kan ada orang seperti itu ya. Kemudian orang yang beriman, beramal soleh, mendirikan sholat, nah membayar zakat, maka aqamus sholah ya, itu tanda hubungan baik seorang hamba atau manusia dengan Allah. Atuz zakah ya, hubungan baik manusia dengan sesamanya. Aqamus shalah wa atuz zakah itu beriringan. Karena ketika dua-duanya dikerjakan, lambang ketaatan kepada Allah dan lambang kebersamaannya dia dengan manusia yang lain itu dibahasakan dengan aqamus shalah wa atuz zakah ya. Kalau sholat saja tidak rajin bersedekah ya, dengan dia membayar zakat, nah dia hubungan manusianya buruk ya. Jadi kalau dalam Islam itu tadi ya, harus dasar karena tolong menolong. Jadi kalau ada orang yang pinjam uang ya, terlebih lagi tadi untuk ya kesusahan harus karena dasar dia tolong menolong. Kalau awalnya akarnya
kalau ini yang ditolongnya selama mengembalikan dilebihin gitu, kita terima apa gimana? Ya kalau dikasih jangan ditolak Pak. Iya. Ya itu kan ucapan terima kasih. Ya, ingat, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tidak berterima kasih kepada manusia sama dia tidak berterima kasih kepada Allah. Kalau sudah ditolong ya baguslah dia lebihin. Ya Pak, maaf Pak, saya hanya bisa lebihkan sekian. Ya saya terima kasih banyak ini sudah dibantu. Nah, itu silahkan. KPK nggak boleh gratifikasi. Ya kan ini itu gratifikasi ya. Kalau ini kan tadi ya ucapan terima kasih. Ya kalau KPK itu lebih rumit lagi ya. Ucapan terima kasih biasanya ada embel-embelnya kan gitu. Nah ini saya ucapkan terima kasih Bapak sudah menolong saya, sudah kasih pinjam uang 5 juta, saya lebih 500. Ini ucapan terima kasih saya Pak. Ya karena saya nyari pinjaman ke sana ke sini nggak dapat Pak, cuma Bapak yang mau minjemin, gitu ya. Yang lain kelihatannya doang kaya, ya. Ketika pinjam, waduh, ya udah kayak orang paling miskin sedunia. Tapi kalau gaya hidupnya kaya, ya mobilnya mewah, rumahnya gedong, kasih pinjam, wah, ya. Kalau begini Pak, yang minjem itu dari awal sudah mengiming-iming dilebihin. Itu gimana? Saya minjem 100 juta, nanti saya lebihin 120 juta. Gini Pak, intinya jangan ada dari pihak peminjam itu ketentuan. Ya, kalau iming-iming itu karena dia supaya meminjamkan, terus kemudian nanti supaya dia meminjamkan, lalu nanti ketika dikasih pinjam malah enggak. Intinya gini, dari pihak peminjam itu tidak boleh membebani. Ya kalau akadnya pinjam ini untuk apa gitu ya, saya pinjam Pak, pinjamnya orang tua sakit atau anak masuk rumah sakit atau apalah gitu ya. Yang penting tadi kalau memang akadnya pinjam ya, pinjaman ini berupa pinjaman umum, tidak boleh membebani ya, melebihkan. Bapak nanti harus pinjam balikin sekian, nggak boleh. Itu terserah. Bukan riba berarti. Ya bukan. Ya kalau saya bayar sekian Pak, gini aja ya, Bapak nggak usah iming-imingin saya bayar sekian, Bapak ya usahakan tepat waktu. Nah sebetulnya kan biasa itu kan orang pinjam itu macam-macam Pak ya, nanti dikasih sekian persen, nah itu nggak usah deh gitu ya, Bapak bayar tepat waktu aja ya, dan Bapak ada rezeki mau lebihin silahkan. Biasanya kayak gitu modus juga. Supaya dipinjemin maksudnya ya. Jadi yang pinjam udah deh ya, karena ketika orang minjam harus karena tadi ya dasarnya tolong menolong ya. Tapi kalau pinjaman modal harus jelas, pengen lebih ngomong ya, itu boleh Pak. Buat apa Pak pinjam? Buat usaha, modal usaha, boleh saya pinjemin ya. Cuma saya ingin mendapatkan bagian. Nah itu baru pemodal namanya ya, bukan pemberi hutang, pemodal. Nah, pemodal suka yang modal ya, bagi hasilnya ditentukan silahkan ya, karena dasarnya tadi akadnya bagi itu bahasa ilmu perbankannya mudorobah. Nah, ada perbahasa syariat ya, mudorobah atau alias bagi hasil. Ayo bagi hasil silahkan ya. Jangan licik juga yang pinjam duit ya, duitnya mau dikasih pinjam ya, untungnya nggak mau bagi-bagi. Kan orang picik namanya ya. Baik ya, seperti itu ya, mudah-mudahan bisa terhindar dari riba ya. Sekuat mungkin ya, sekuat tenaga kita menjauhi hal-hal yang berbau riba ya. Jadi kalau nggak urgent amat ya. Nah juga yang punya ya kelebihan dari segi hartanya, ada orang yang pinjam, bantulah, banyaklah membantu saudara-saudaranya. Yang sudah dibantu harus tahu diri juga ya, jangan ya suka ingkar janji. Kadang yang hutang itu lebih galak Pak kalau ditagih ya. Iya, yang ngutang itu kalau ditagih lebih galak Pak ya. Kalau pinjam itu waduh, macam orang yang paling susah kalau bayar hutang. Ya janganlah ya, kita semuanya orang beragama
ya orang yang meminjam harus jadi orang yang dermawan, bantu orang yang kesusahan. Orang yang sudah dibantu juga harus ya banyak-banyak ya mengucapkan terima kasih. Ya, bayarlah, kasihlah lebih ya. Itu sebagai ucapan terima kasih. Jadi harus ya dua sisi ini, kalau ini sama-sama saling mengerti, maka insya Allah ya hidup kita semakin harmonis ya dalam bersosialisasi ya, dalam kita bertetangga dengan orang lain ya, menghadirkan ya ukhuwah Islamiyah yang kuat ya. Mungkin cukup ya insya Allah. Semoga kita senantiasa bisa terhindar dari riba dan bisa selalu bersedekah, karena tidak ada orang yang miskin karena sedekah ya. Baik, ada Allah yang kemajuin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.